Pertama-tama jangan salvo sama indikatornya. Indikator ini nggak 100% benar. Ya bisa dibilang cuma 50% kali ya. Masih jago lah aku analisa sendiri daripada pakai indikator. Oke, jadi ya kenapa lalu bahas indikator bang gitu kan? Mungkin kalian lihat. Nah ini kan aku kan apa ya comparison gitu kan. Soalnya ini tuh di pucuk gitu. Indikator tuh membantu nggak gitu ya? Nah sebenarnya gimana ya? Kalau kita lihat yang udah-udah, dia tuh selalu kayak a little late gitu, sedikit telat gitu ya kayak gini nih. Aku kurang tahu ini apa namanya masuknya dia berdasarkan konfirmasi apa. Cuman yang jelas di sini kadang dia kayak gini guys masuknya nih ya. Di candle yang udah kayak gini yang sebenarnya memang bullish gitu, tapi ya terkecoh juga ya. Tapi yang lebih benar adalah kalau punya aku ya masuklah ketika ada bull diff atau ada bear diff atau kena ke support ataupun resistance gitu. Biarpun nggak selamanya support dan resistance itu bisa nahan, bisa memantul atau bisa reject gitu ya. Tapi kan kita kan lihat lagi nih, misalnya 4 jamnya strong ya kan nggak mungkin kita short di resistnya, atau mungkin ada reject di 1 jam gitu kan misalnya, nggak mungkin kan kita lanjut ngelong gitu kan. Nah itu semuanya kayak apa ya? Kayak cuman ya sebatas penolong lah, indikator penolong. Oke. Nah, jadi di sini aku cuman mau melihat trennya dan katanya sih ada gap ya di 31 sampai 30,8 di sini, dan aku belum cek juga sebenarnya di CMA gap sinyalnya masih jelek, dan tadi malam aku udah buat sinyal long ya, guys ya. Tapi di situ aku ngelong apa namanya? Nggak terlalu brutal juga gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini tadi malam sebenarnya udah hit TP1 ya. Nah, mana sih? Tadi malam. Nah, yang ini ya. Nah, ini aku buat tadi malam ya kan. Udah hit TP1 tuh. Kena ke TP1 langsung rejectnya keras banget tuh guys. Ya kalian bisa lihat. Nah, ya. Nah, tadi malam kan aku bilang kayaknya kita bakal ke demand minor demand lagi kayaknya. Tapi dibuat dulu tuh naik seolah-olah akan ngepam gitu. Ternyata memang benar dia buat ke minor demand. Ke minor demandnya ngapain? Ternyata buat yang namanya adalah bull diff atau bullish divergent. Nah ini dari tadi malam aku udah bilang kita ada bull diff tuh di 1 jam ya kan. Cuman sempat lagi tadi malam ya kan dia ngocok lagi tuh. Nah ini tadi malam ya sempat lagi kayak ngocok-ngocok turun naik gitu kan. Nah yang sebenarnya oke-oke aja dia buat candle kayak gitu sebagai konsolidasinya juga. Dan sekarang kayaknya udah stay bullish ya. Dan di sini belum ada indikatornya nyuruh ngelong ya. Padahal sebenarnya candle yang kayak gini ya, candle ini dan ini nih sebenarnya kalau menurut aku ya udah 2 candle ini udah candle konfirmasi yang sebenarnya bisa kita masuk gitu. Tapi ya kita kan nggak tergantung sama indikator, cuman udah masuk duluan. Nah tadi malam aku udah ngelong dan ini tadi malam aku nggak ambil shortnya. Kenapa? Karena aku pikir mungkin kita akan retest dulu nih ke 31.000 gitu kan. Nah BTC down tadi malam tuh sebenarnya udah GG banget dan ini masih running juga ya. Nah ini long aku yang sekarang entry tadi di 32 sekarang 34 ya. Oke, jadi sebenarnya lumayan sih dan ya targetnya nggak usah jauh-jauh ya. Di situ ada 38 yang katanya gapnya ada di situ. Katanya nih, aku kan belum ngecek nih ya. Ntar aku cek deh. Nah, jadi sementara waktu ya kan aku yang bilang kemarin apakah kita akan konsolidasi di area minor demand baru naik atau melanjutkan penurunan. Ternyata dia nggak konsolidasi guys, dia cuma ngehit lalu mantul. Artinya apa bang? Ya artinya di sini demandnya masih respect. Artinya demandnya respect itu masih masih berfungsi atau masih ada orang yang menunggu di area tersebut untuk belanja gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dia akan melanjutkan konsolidasi kalau udah mantul kayak gini. Jadi ya sementara waktu masih sama ya, tapi Bitcoin kalau menurut aku apakah akan dia bikin higher lagi daripada 314? Kalau menurut aku sementara waktu kayaknya enggak ya, sementara waktu. Tapi kalau misalnya dia mampu jebol nanti dari 38, berarti dia nggak cuma nutup gap atau berarti dia bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya cuma sampai 38 atau 39 atau mendekati 31 dikit, kemudian udah reject di situ atau ada selling pressure, ya artinya dia cuma nutup gap, berarti bukan bikin bukan mau bikin higher atau membuat harga yang lebih tinggi baru gitu ya. Sementara lokal topnya ada di sini ya masih sama 31.400 dan kita akan menyaksikan minggu ini kayak agak sedikit
agak sedikit krusial, dan ini aku kurang paham ini modelan candlenya kayak gimana. Yang mau indikatornya nanti aku share ya, dan ini nggak jaminan juga kalian profit pakai ini, karena ya aku benar-benar analisa manual guys. Soalnya sayang banget nih banyak momen miss sebenarnya kalau yang dianalisa manual itu bisa banget ya. Nah jadi yang kayak gini sebenarnya udah dari bawah harusnya kita ngelongnya. Kenapa? Karena udah ada beberapa confirmation, yaitu adalah memantul dari area demand, kemudian dia membentuk bull div. Sebenarnya itu udah ada dua konfirmasi yang udah menjadi menjadi acuan kita untuk ngelong kayak gitu. Oke, kira-kira gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.